tidak mengajar di kelas Bapak Ibu yang terkait dengan filsafat ilmu. Kalau dalam konteks filsafat ilmu, ada 3 isu, 3 bidang mendasar. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga itu adalah aksiologi. Ontologi itu apa? Ontologi itu adalah hakikat. Ya. Hakikat dari ilmu atau bidang yang akan Bapak Ibu kaji. Ya, yang akan Bapak Ibu kaji. Disinilah akar problematika. Dan bagaimana kemudian Bapak Ibu itu melihatnya. Ya. How we view the world di akar masalah ini. Ini merupakan standing point, fondasi ke arah mana Bapak Ibu akan mengkaji materi-materi tersebut. Ya. Tentunya nanti ketika ya terkait dengan how we view the world, itu akan sangat terkait dengan view, dengan perspektif dari Bapak Ibu sekalian. Saya berikan contoh misalkan ketika kita bicara tentang ontologi, tentang hakikat, maka dalam konteks penelitian hukum, ya, dalam konteks penelitian hukum, maka konsep hukum, hakikat hukum, hubungan hukum, jenis hukum, itu merupakan sumber, merupakan fondasi dari pembahasan Bapak Ibu sekalian. Ya. Konsep hukum misalkan, ketika saya mengkonsepsikan hukum itu sebagai lex divina, hukum itu adalah wahyu ilahi, maka metodenya akan berbeda. Dan kemanfaatannya, nilainya, itu juga akan berbeda. Tetapi ketika saya mengkonsepsikan hukum itu sebagai lex positiva, hukum itu sebagai hukum positif, ya, maka tataran hakikatnya juga akan berbeda. Nah, dalam konteks ini, saya ingin mengemukakan begini kurang lebih. Kalau kita mau memahami ontologi ini, maka perspektif kita itu harus luas. Nanti akan saya sampaikan. Bagaimana sebuah penelitian hukum itu seharusnya. Bagaimana penelitian hukum itu seharusnya, ini semua akan terkait dengan ontologi, terkait dengan hakikat. Disinilah sebenarnya arti penting belajar filsafat itu. Karena kita akan menjadi pendasaran diri, menjadi dasar untuk merefleksikan, ya, merefleksikan dari apa yang kita lihat ini. Sedangkan epistemologi ini adalah batangnya ini, ya, adalah batangnya ini. Epistemologi itu adalah metode tentang cara, ya, berbicara tentang how, cara, how we should investigate the world. Bagaimana kita melihat dunia ini. Kacamata yang akan kita pakai, metode yang kita pakai, itu akan menentukan outputnya. Saya berikan contoh misalkan di Haiti misalnya. Seorang perempuan itu cantik kalau sebesar kulkas. Sehingga ketika seorang perempuan itu mau married, itu dikasih makan. Sejak kecil perempuan itu dikasih makan banyak-banyak. Biar badannya gede. Karena kalau ceking, langsing, itu dianggapnya nggak cantik. Yang cantik itu kalau sak kulkas, kalau mau masuk pintu itu nggak bisa. Nah itu kan perspektif orang sana. Tetapi perspektif orang Indonesia
berbeda. Di tahun-tahun 80-an yang namanya model, dan model itu cantik, itu mesti kurus, tinggi, langsing, putih. Putih. Tapi sekarang beda. Hitam itu juga cantik. Ada perspektif cantik itu masuk ke wilayah etnik. Sehingga etnik itu menjadi kriterium cantik juga. Dan putih itu sampai sekarang masih. Saya berikan contoh misalkan kalau ibu-ibu itu suka melihat drakor, drama Korea. Wah, itu di balik itu sebenarnya di balik drama Korea itu ada industri kecantikan yang ada di balik itu. Sehingga kecantikan, alat-alat kecantikan untuk pemutih kulit misalkan dari Korea sekarang naik luar biasa. Ya. Saya mungkin Bapak Ibu akan mengatakan, kok aneh banget ini. Dari drakor ke cantik, ke alat kecantikan, dan kemudian ke konsep cantik, dan kemudian ke hukum. Loh, ada kaitannya nanti dengan hukum. Bagaimana apa namanya drama Korea itu masuk ke Indonesia? Bagaimana alat-alat kecantikan itu, bahan-bahan kecantikan Korea itu masuk ke Indonesia? Itu nggak bisa dilepaskan dengan ini. Ya. Disinilah epistemologi yang menjadi penopangnya itu kemudian harus kita pahami dengan metode dan metodologi. Apa itu metode? Metode itu detail of exactly how to collect data. Ya. Sedangkan metodologi itu how we should. Bagaimana kita harus. Ya. Kalau kita harus, itu kerangka yang di cabang-cabang ini. Tetapi kalau daun-daunnya ini yang akan dicari, ya, itu adalah ini dan mungkin juga daun dan buah. Nah, inilah gambaran dari riset metodologi 3 yang mestinya Bapak Ibu tolong pahami dengan baik. Tetapi ini adalah riset metodologi 3 untuk yang umum. Saya ingin menguatkan karakter dasar dari penelitian hukum itu. Ya. Karakter dasar dari penelitian hukum itu. Ini ada di bukunya Van Hoek yang mungkin nanti di minggu-minggu yang akan datang akan saya sampaikan. Penelitian hukum itu berbeda dengan penelitian lain. Mengapa? Karena prinsip penelitian hukum ini itu beranjak dari ontologi dan epistemologi hukum, di mana hukum itu adalah ilmu yang sui generis, ilmu yang punya karakteristik tersendiri. Apa karakteristiknya? Hukum itu tidak akan pernah menguji hipotesis. Ya. Hukum, penelitian hukum itu nggak perlu menguji hipotesis. Yang diuji itu apa? Yang diuji itu adalah hubungan pelaku dengan pasal tertentu. Hubungan perilaku dengan pasal tertentu. Hubungan keadaan tertentu dengan pasal tertentu. Sehingga bukan hipotesis. Ya. Yang kedua, penelitian hukum itu merupakan kegiatan know-how. Kegiatan know-how dalam penerapan ilmu hukum, yaitu memecahkan masalah yang timbul dari penelitian hukum, dari sebuah kondisi tertentu. Saya berikan contoh begini. Amin Rais tadi pagi saya sambil ini nonton TV mengusulkan
pemilu ditunda. Kira-kira kalau pemilu ditunda akibatnya apa ya? Itu ada di dalam pikiran kita. Kalau pemilu ditunda, sehingga presiden, DPR harus diperpanjang. Pertanyaan saya, masa jabatan presiden itu sudah pasti 5 tahun. Masa jabatan si siapa? DPR 5 tahun. Lah kalau diperpanjang, dasar untuk memperpanjangnya itu apa? Di dalam Undang-Undang Dasar 45 nggak ada. Di dalam Undang-Undang Susduk ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau di Undang-Undang Pilkada, seorang kepala daerah ketika berakhir itu bisa diisi pejabat. Kalau presiden bisa nggak diisi pejabat presiden? Presiden yang PLT, anggota dewan yang PLT. Sehingga ketika ada usulan itu, mulai dari partai A, B, C itu, saya geleng kepala itu. Orang-orang itu harusnya belajar hukum dulu. Dan sampai hari ini tidak ada orang yang berbicara tentang, ini akibat hukumnya apa? Disinilah sebenarnya ya penelitian hukum itu merupakan kegiatan know-how dalam penerapan ilmu hukum. Ya. Dan kemudian ketika itu diterapkan, akibat yang timbul itu apa? Kebenaran yang hendak dicapai dalam konteks penelitian hukum ini itu berbeda dengan penelitian-penelitian lain. Yang paling utama, kebenaran yang akan dicapai ini adalah kebenaran koherensi. Apa yang dimaksud dengan kebenaran koherensi? Kebenaran koherensi ini adalah sebuah kesatuan dari sebuah sistem yang ada. Artinya apa? Kalau kita mau memperpanjang, misalkan ini, memperpanjang masa jabatan presiden, ada diatur di dalam Undang-Undang Dasar enggak? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ngatur tentang itu enggak? Enggak ada. Enggak ada itu. Kalau saya mencuri, saya mengambil barang milik orang lain, dengan melawan hukum, secara melawan hukum, dengan maksud saya miliki 362. Apakah perbuatan saya itu masuk di 362 itu? Saya mungkin mengambil barang milik orang lain, tetapi tidak secara melawan hukum. Dan tidak saya lakukan untuk saya miliki. Saya ngambil barang itu untuk saya selamatkan. Agar tidak diambil orang, karena orangnya sudah pergi, kok barangnya masih ada di sini. Tidak kena 362. Kenapa? Karena perbuatan saya tidak koheren dengan pasal tersebut. Demikian juga koherensi antara ketentuan satu dengan ketentuan lainnya. Saya perlu menggarisbawahi, ketika penelitian hukum, ketika penerapan hukum, akan ada 3 kemungkinan paling besar. 1, konflik of norma. Norma yang satu bertentangan dengan norma yang lain. Yang kedua, normanya itu enggak jelas, kabur. Dan yang ketiga, normanya enggak ada. Disinilah dasar pengujian yang terkait dengan koherensi ini. Karakter yang keempat, penelitian hukum ini itu nanti akan memberikan preskripsi. Saya garis bawahi, preskripsi, bukan deskripsi. Bukan deskripsi. Preskripsi itu apa? Perintah. Seharusnya begini, seharusnya begini, seharusnya begitu. Tetapi coba
nanti suatu saat Bapak Ibu lihat tesisnya yang dipajang di ruang perpustakaan itu. Deskripsi semua itu. Preskripsinya nggak ada. Satu itu. Kemudian yang kedua, metodologinya apa? Yuridis normatif. Waduh, sejak dulu kok kayak gitu loh. Se-Indonesia itu yuridis normatif. Coba kita rubah sedikit lah. Jangan yuridis normatif. Yuridis romantis misalkan. Dengan metode itu, ya, metode itu dipakai untuk meneliti apapun. Ya. Di metode itu dipakai untuk meneliti apapun. Saya misalkan, saya mau meneliti tentang tobacco disease, ya, tentang penyakit yang perilaku orang merokok misalkan. Maka metode yang dipakai seharusnya dia teori perilaku. Nggak bisa dengan teori normatif empiris. Orang meneliti misalkan tentang bagaimana putusan hakim. Kalau putusan hakim mestinya juga perilaku hakim. Ketika memutuskan pertimbangannya itu dikaji, dikancah gitu. Bukan dideskripsikan. Tetapi lihat preskripsi itu. Nah, karakter dasar yang selanjutnya adalah dilakukan oleh ahli hukum. Di kelas ini mungkin ada yang bukan dari fakultas hukum, bukan sarjana hukum. Don't worry about it. Ya, saya perlu menguatkan bahwa banyak ahli-ahli hukum yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan hukum. Saya berikan contoh, di bidang hukum kesehatan itu ada Dr. Nasir, ya, Ketua MHKI, dokter itu. Oh, tapi dia S3-nya hukum di Norway, hukum kesehatan. Dan kalau bicara tentang hukum kesehatan, tentang medical malpraktek, ngelotok kering. Gitu. Karena apa? Karena dia belajar bidang ilmu tertentu, kemudian mempelajari hukum, sehingga dia menggabungkan ilmu yang dipelajari, yaitu ilmu kesehatan dengan ilmu hukum. Sehingga canggih banget, sehingga kelihatan jreng sekali. Ya. Saya pernah short course di Flinders, itu kalau yang S2 itu tidak semuanya orang hukum. Ya. Dan mereka belajar hukum bukan untuk menjadi ahli hukum. Gitu. Tapi mereka pada akhirnya juga ahli hukum. Mereka belajar hukum, bukan salah ya. Bukan untuk menjadi ahli hukum itu salah. Mereka, dokter yang belajar di hukum, itu bukan untuk menjadi lawyer, untuk menjadi advokat. Tetapi dia akan menjadi ahli hukum kesehatan. Gitu. Nah, ini karakter dasar penelitian hukum yang karakter dasar ini nanti akan terkait dengan sebuah proses penelitian. Nah, saya ingin menguatkan di awal ini tadinya biasanya saya kasihkan di akhir-akhir atau di tengah-tengah gitu. Bagaimana dari riset proses itu? Ya. Ada tahapan-tahapan ini. Yang paling utama itu, yang pertama itu perlu saya kemukakan di sini adalah fase ini. Ada 3 fase yang menentukan bagaimana sebuah proses riset yang tadi saya katakan sebenarnya proses riset itu panjang. Yang pertama adalah choosing and defining. Memilih dan mendefinisikan. Yang kedua, assessing and analyzing data.
Dan yang ketiga itu adalah communicating. Tahapan 3 ini, yang pertama nanti akan terkait dengan choosing and defining, itu nanti akan dimulai dengan literatur review. Dan kemudian setelah literatur review ini, itu kemudian dilakukanlah brainstorming. Prosesnya di sini akan meliputi bagaimana kita menentukan topik, riset problemnya apa, objektifnya apa, tujuannya apa. Ini saya salah tidak konsisten dengan yang tadi. Hipotesis. Ya. Sebenarnya bukan hipotesis, tetapi konsep-konsep dan proposisi-proposisi, ya, bukan hipotesis, ya, proposisi yang akan kita gunakan. Itu kita rumuskan di sini. Dan kemudian kita menentukan metodenya. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa masuk fase kedua, yaitu assessing and analyzing data. Dimulai dengan collecting data, analisis, dan interpreted data, tes hipotesis, dan kemudian menuliskan konklusi. Dan yang terakhir, mengkomunikasikannya, yaitu dengan mempresentasikan riset dan menuliskan paper. Kita nanti, Pak Agus, ya, ada satu proses dari 8 kali tatap muka yang melihat wajah kita, ngomong doang di depan laptop, itu nanti akan ada satu tahapan yang terkait dengan tugas untuk melakukan memilih topik, kemudian melakukan setelah topik ini terpilih, kemudian melakukan literatur review. Ya. Literatur review. Setelah literatur review, nah baru nanti kita ketemu untuk brainstorming. Ya, untuk brainstorming. Ya. Nah, oleh karena itu, begini. Minggu depan saya minta Bapak Ibu sudah mengirimkan topik, bukan judul ya, topik dari disertasi Bapak Ibu. Ya. Topik dari disertasi Bapak Ibu. Saya berikan contoh, misalkan mau menulis tentang sexual harassment, pelecehan seksual di kampus, gitu. Ya. Topiknya aja dulu, bukan judulnya. Mau menulis tentang korupsi dana desa, misalkan. Mau menulis tentang perlindungan buruh, dan seterusnya. Nah, nanti ketika topik ini sudah kita tentukan, baru kemudian dilakukan literatur review. Dan dari 8 kali tatap muka yang akan kita lakukan, itu mungkin bisa berkurang, Pak Agus. Ya, bisa berkurang. Kenapa? Karena saya mengharap ini nanti di literatur review ini. Ya, literatur review ini itu yang kuat gitu. Dan kemudian untuk mencapai ke sini, mencapai yang fase pertama ini proposal ya. Fase pertama ini proposal, ini adalah fase yang panjang dan membutuhkan ya perenungan-perenungan yang mendalam. Ya, perenungan-perenungan yang mendalam. Oleh karena itu, pertemuan ini menurut saya tidak 8 kali, tetapi 8 kali itu paling banyak.
Tapi pertemuan secara fisik, diskusi, itu menjadi penting. Dan akan saya lebih fokuskan. Nah, setelah nanti ada topik, ya, topik itu terkumpul, nanti saya akan membuat grup, ya, akan membuat grup, dan mungkin ya pertemuannya dengan standar prokes, atau mungkin kalau grup itu nggak memungkinkan kita ketemu, kita bisa by Zoom, tetapi komunikasinya itu bisa two-way traffic, ya, menjadi two-way traffic. Kalau seperti sekarang ini, yang hadir di ruangan di Zoom ini 67. Saya nggak bisa ngelihat, saya hanya bisa ngelihat wajah saya, wajah Pak Agus, dan 2 orang lagi gitu, ya. Nah, ini nanti tolong Bapak Ibu lihat, ini adalah salah satu bagaimana the research process itu dilakukan. Waduh, ini susah banget ini. Ini perkembangan hukum teoritikal, ya. Yang penting begini, Bapak Ibu. Ilmu hukum itu adalah ilmu yang dilandaskan pada satu sistem gagasan yang rasional. Oleh karena itu, ilmu hukum itu nanti memainkan peran di dalam konteks penelitian hukum ini, itu logika itu memainkan peran paling mendasar. Kemudian teori hukum dan ilmu-ilmu humaniora. Apa ilmu-ilmu humaniora itu? Ada sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, ekonomi, dan seterusnya. Nah, dalam konteks penelitian hukum ini, pengembangan ilmu hukum teoritikal ini, inilah dasarnya, loh. Inilah yang akan menjadi dasar, menjadi landasannya. Logika, teori, dan kemudian dibantu dengan ilmu-ilmu manusia. Mengapa demikian? Karena itu nanti akan menjadi dasar dalam konteks penelitian hukum kita. Begini, Jabha itu mengumumkan scientific method itu tidak bisa dilepaskan dengan scientific line. Scientific method itu berkaitan erat dengan scientific line. Saya berikan ini kacamata saya. Kacamata ini adalah kacamata plus. Kalau kemudian saya lupa membawa kacamata, dikasih pinjem kacamatanya plus juga, tetapi saya plus 2, teman saya plus 1 misalkan, tetap nggak akan kelihatan dengan jelas. Oleh karena itu, metode yang pas itu akan menentukan hasil penelitian yang pas. Saya berikan contoh begini. Di Fakultas Hukum ini, terutama kalau hukum pidana, itu selalu disuruh wawancara dengan akademisi. Menguji sebuah putusan pengadilan, disuruh wawancara dengan hakim dan akademisi. Saya nggak habis pikir itu orang nggak pernah belajar hukum. Seorang hakim itu bekerja di dalam dia. Ketika dia ditanya, putusan yang itu bagaimana Pak? Baca aja putusan, di situ ada pertimbangannya. Ya. Di situ ada pertimbangannya. Sudah jelas semua di situ. Kalau kemudian pertimbangannya A, putusannya B tidak konsisten, laporkan aja ke KY. Gitu. Laporkan ke KY, karena putusan yang seperti itu artinya adalah unprofessional conduct. Hakim itu tidak profesional. Ya.
Kemudian tanya kepada saya, Pak, menurut Bapak, putusan tentang, saya putusannya aja nggak tahu, nggak pernah baca kok. Disuruh. Nah, ini metodenya nggak jelas. Saya berikan contoh lagi, nanti disuruh Google Form. Apa itu Google Form? Kalau saya kembali ke sini, kita itu bicara tentang preskripsi, tentang perintah. Kalau mau ke Google Form, ya nggak ketemu, itu deskripsi. Gitu. Nah, dalam konteks ini, kita itu harus melakukan sebuah penelitian hukum dalam sebuah kerangka collaboration of information and knowledge. Ya, kolaborasi antara informasi dan pengetahuan. Di sini ada sains dengan perspektif integrated dan perspektif coherence dan diletakkan di dalam kerangka interrelationship. Begini, kita harus berani memainkan imajinasi kita yang dilandaskan pada logika-logika. Logika-logika kebenaran. Mengapa demikian? Ya. Karena hukum itu adalah sistem gagasan yang rasional. Saya berikan contoh misalkan, kalau sekarang ini saya mau mendirikan sebuah perusahaan industri angkutan umum, saya nggak perlu lagi membeli yang namanya kendaraan. Saya nggak perlu lagi mencari izin. Tetapi yang harus saya miliki adalah aplikasi. Kalau tidak, maka kita akan ketinggalan zaman. Saya berikan contoh Bluebird yang luar biasa kuatnya. Terdepak dan harus memakai aplikasi. Harus memakai aplikasi Bluebird ini. Ya. Harus memakai aplikasi. Kenapa? Karena zamannya sekarang revolusi industri 4.0 yang kemudian menempatkan kita pada posisi disruptif, posisi yang ya membuat kita kacau balau, membuat kita menjadi galau. Dan disinilah kemudian ada banyak kekosongan hukum yang kemudian kita akan masuk. Nah, kalau kita tidak berani memainkan imajinasi kita, bubar. Nggak akan ada kemajuan. Nah, disinilah maka ketika Bapak Ibu memainkan imajinasi di dalam sebuah kerangka interrelationship sebagai orang hukum, bolehlah berangkat dari norma, kemudian fenomena, gejala, entitas, identitas, information, knowledge, institution, and then meaning. Artinya apa? Baru kemudian dikembalikan ke norma. Ya, baru kemudian dikembalikan pada norma. Problemnya kemudian begini. Ini istilah-istilah penting, nanti tolong dibaca sendiri. Ya. Apa yang dimaksud dengan penelitian hukum menurut Mark Jan Kissel dan Mark Van Hoek? Ya, itu tolong dimatikan dulu ininya. Yang di-mute dulu kalau mau ngobrol. Biar saya nggak tahu. Ya. Jadi penelitian hukum itu suatu proses menemukan aturan hukum. Ya, menemukan aturan hukum. Prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Begini Bapak Ibu, selama ini kita hanya berbicara untuk menemukan aturan hukum. Tetapi prinsip hukum dan doktrin hukum itu nggak pernah berani, mahasiswa S2 nggak pernah berani masuk ke situ. Disitulah yang kemudian saya mengatakan saya gagal di dalam mengajar metodologi.
Tapi ini sudah saya sampaikan. Saya harus mengatakan bahwa saya gagal mengajar metodologi. Padahal sebenarnya yang gagal yang bimbing itu. Gitu. Ini gimana cara mematikannya Pak Agus ya? Oh, ada hostnya ini Mas Rohim ya. Rohim, tolong yang ini dimatikan dulu, Him. Kemudian untuk menghasilkan argumentasi teori konsep yang baru, ya, sebagai preskripsi, saya garis bawahi, sebagai preskripsi, sebagai perintah, dan hasilnya itu mengandung nilai right or wrong, ini salah atau ini benar, ya. Penelitian multidisipliner, saya minta Bapak Ibu membaca sendiri. Interdisipliner, silahkan untuk dibaca sendiri. Ini penelitian doktrinal riset. Ya. Nanti minggu depan akan saya bahas, gitu. Tetapi begini, ini yang penting. Yang lain nanti materi ini tolong dibaca sendiri. Begini, kalau S1 yang diteliti kaidah hukum. Kalau S2 itu yang diteliti adalah asas dan teori hukum. Asas dan teori hukum. Kalau yang kenegaraan itu sudah lagu wajib di sini tuh, teori kewenangan. Asasnya nggak pernah dibahas. Padahal S2 itu yang diteliti itu asas dan teori. Dan kalau Bapak Ibu nanti S3, yang diteliti itu nilai dan konsep. Ya. Artinya, ya, kalau S1 itu isunya, penelitian S1 itu berangkat dari isu, aturannya apa, dianalisis, konklusi. Ini S1. Kalau S2, isu, teori, analisis, konklusi. Kalau S3, isu, muncul konsep, kemudian evaluasi, konklusi. Garis besarnya seperti ini. Ya. Garis besarnya seperti ini. S1 itu bicara tentang adil, pasti, manfaat. Adil, pasti, manfaat. Monodisipliner. Yang dibahas cuma norma. Tapi kalau S2, itu sudah interdisipliner. Teori, nanti akan berkenaan dengan moral, morality of law, berbicara tentang keadilan. Kemudian teori, itu untuk memberikan sebuah kepastian dan kemudian bagaimana eksistensi negara. Dari perspektif teori juga, apa yang menjadi manfaat dan progresifnya itu di mana? Perkembangannya itu di mana? S3 multidisipliner. Nah, problem penelitian itu. Kalau skripsi, metodenya satu cukup. Satu metode cukup. Ya, kalau tesis, disertasi, itu tiga-tiganya ini. Ketepatan metode yang terkait dengan rumusan masalah. Itu menjadi problem tersendiri. Problem di penelitian itu. Oke. Yang ini saya minta Bapak Ibu untuk baca sendiri. Yang sekarang saya ingin mengemukakan apa sih yang menjadi fokus dari penelitian itu.
Kalau S1 itu ya cuma penerapan hukum, ius constituendum, dan law enforcement. Kalau S3, berangkat dari ini, itu kemudian dalam konteks penerapan hukum nanti akan masuk ke politik hukumnya gimana. Dari ius constitutum ini nanti akan terkait dengan ius constituendum. Dari law enforcement ini nanti akan terkait dengan law reform dan juga perbandingan hukum. Bapak Ibu, terutama yang pidana. Saya punya teman-teman jaksa yang mahasiswa yang selalu berdiskusi dengan saya. Ketika menulis tentang disertasi, tentang tesis, mestinya Bapak Ibu, kalau misalkan menulis tentang KUHP, hal yang terkait dengan KUHP, mestinya akan bicara tentang ius constituendum. Dan ketika berbicara tentang ius constituendum, mestinya harus terkait dengan KUHP yang baru. Naskah akademiknya tolong dicari, dibaca. Di situ ada asas, di situ ada prinsip-prinsip, di situ ada ius constituendum, hukum di masa yang akan datang. Kemarin pertama kali ada ujian S3 yang nulis tentang pidana adat. Ya, saya bukan orang hukum pidana. Pertanyaan saya pertama begini. Hukum adat itu pidana adat itu di Indonesia masih ada enggak? Masih dipakai enggak? Ada yang bisa jawab? Pak Median. Masih ya Pak Median? Masih Bapak. Pidana adat masih? Masih Pak. Masih. Kalau hukum pidana kan sangat tergantung, sangat tunduk pada asas legalitas kan, tiada pidana tanpa kesalahan. Dasar undang-undangnya apa? Kok pidana adat masih diterapkan itu di Banten itu? Undang-undang darurat Bapak. Undang-undang 1 tahun 51. Undang-undang darurat 151. Wah ini disertasi tentang pidana adat kok orang ono gitu. Ius constituendumnya juga begitu. Ya kebetulan ini saya minta untuk memetakan bagaimana posisi pidana adat di dalam RUU KUHP itu. Di KUHP baru. Gitu. Ternyata di KUHP baru, pidana adat itu sebagai pidana tambahan. Ya. Nah, ini butuh penjelasan. Begitu juga kalau Bapak Ibu mau menulis tentang bagaimana penanganan narkotika. Di Undang-Undang Narkotik, Undang-Undang Psikotropika, itu ada naskah akademik. Di situ ada asas-asas hukum, ya, asas-asas hukum yang digunakan, yang menjadi landasan sebagai ius constituendum. Ya. Yang jelas beginilah. Ya. S1 itu norma, S2 itu teori, S3 itu konsep. Tetapi semuanya tidak bisa dilepaskan dengan case. Tidak bisa dilepaskan dengan kasus. Kelemahan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Mahasiswa lulus S1, baca putusan aja kadang-kadang nggak bisa. Baca putusan aja nggak bisa. Oh, jangan disalahkan mahasiswa. Dosennya kon maca putusan yo ora iso, ono sing ora iso, Mas. Ada yang seperti itu. Kesalahan pendidikan, proses pendidikan itu. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu menulis tesis, mestinya ya, mau S1, S2, S3, mestinya basisnya ini adalah kasus. Ya, basisnya itu kasus. Dan untuk itulah maka
bagaimana mengkaji sebuah case itu menjadi penting. Dan ini nanti saya akan coba untuk bagaimana melakukan sebuah kajian case study itu akan saya kemukakan nanti. Saya ngulangin aja yang dari tadi. Kalau S1 ya, itu akibat yang dilihat. Ya, yang dilihat itu akibat. Kalau S2 itu sebab masalah. Kalau S3 akar masalah. Sehingga dengan demikian, karena yang dilihat itu akibat, maka berangkatnya mesti dari norma. Dasarnya itu adalah norma. Karena yang dilihat itu, yang akan dicari itu sebab masalahnya, maka teori itu akan sangat menentukannya. Karena yang dilihat itu akar masalah, yang tataran S3 ini, maka yang dikaji di sini adalah konsep. Oleh karena itu, kalau disertasi yang dibuat oleh mahasiswa S3, itu bagian akhirnya itu biasanya adalah setelingan-setelingan. Proposisi-proposisi. Dan proposisi itu kalau kemudian diurai, di dalamnya itu ada konsep-konsep ini. Saya lihat banyak sekali disertasi, gak ono proposisi ini. Konsepnya apa gitu. Ya, konsepnya itu nggak jelas, mau kemana? Ya. Dan konsep itu bisa dibangun dari awal. Saya nulis tentang bagaimana membentuk hukum yang berpihak kepada orang miskin. Saya membangun bagaimana keperpihakan hukum, konsep keperpihakan hukum, ya, yang dilandaskan pada nilai keadilan. Tergambar itu yang saya cari dari awal gitu. Yang saya rumuskan dari awal. Dan kemudian saya membangun proposisi-proposisi tentang keperpihakan. Nah, ini biasanya karena metodologinya lemah. Gak sadar dia, ini S3, disertasinya gak bisa diwoco gitu. Akeh mas kayak gitu. Kenapa? Karena yang ngajar metodologi gagal. Begitu juga ketika S2, teorinya nggak kelihatan. Saya harus mengungkapkan bahwa S2 ini sekolah teori. Dan kalau sekolah teori, maka konsep-konsep hukum yang ada di teori hukum itu mestinya kuat. Ya, mestinya kuat. Karena dari teori itu nanti akan melahirkan konsep hukum. Yang kemudian digunakan untuk mencari sebab masalahnya. Nah, mungkin itu dulu Pak Agus, saya minta untuk karena ini mata kuliah kuliah pertama, saya agak ngebut karena sebenarnya harusnya ada sudah dua kali tatap muka, tetapi minggu yang lalu saya nggak dikasih link dan katanya ada itu pengukuhan guru besar Kapolda Banten. Ya, wah enak banget ya itu jadi guru besar ya. Kalau dia pantas-pantas saja Pak Median jadi guru besar. Kalau saya ini nggak pantas gitu. Saya udah prof sejak dulu tapi provokator gitu. Pak Agus, Ya, Pak. saya minta ada sedikit perspektif dan saya pikir saya belum diskusi dengan Pak Agus walaupun satu ruangan. Saya pikir pertama yang saya kemukakan bahwa output dari perkuliahan ini adalah proposal dan proposalnya mesti proposal benar gitu. Dan kalau proposal itu nanti sampean ajukan ke perpustakaan yang berdiri situ ditolak, ngomong sama saya semprot langsung. Saya kasih ACC gitu. Kadang-kadang metode itu harus gila-gilaan kayak gini. Monggo Pak Agus.
Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Salam wabarakatuh. salam kenal, saya mengajar mata kuliah metode penelitian hukum bersama Pak Tisnanta di semester ini. Sebelumnya saya mengajar dengan Prof. Hamzah. Tapi dibagi dua waktu itu, bukan tim teaching tapi group teaching katanya. Saya duluan mengajar metode penelitian, proposal outputnya, kemudian di tengah semester berikutnya itu Prof. Hamzah menyisipkan materi tentang menulis artikel. Tapi ini tadi dimulai Pak Tisnanta bahwa outputnya adalah proposal penelitian. Karena artikel itu nonsen kalau penelitiannya itu nonsen, kalau nggak ada isinya gitu. Percuma, hasil penelitiannya nggak ada kok mau ditulis artikel. Akhirnya artikelnya nggak ada isi gitu. Nah, tadi kita udah sepakat bahwa outputnya adalah proposal. Kita harus fokus di proposal. Secara administratif, sebenarnya mahasiswa saya barusan membuatkan V-Class ya. Ini karena untuk IKU ya, untuk IKU Unila supaya meningkat. Nanti bisa diakses di V-Class MPH kelas Pak Tisnanta dan saya sendiri Agus Triyono. Kemudian nanti tugas-tugas bisa masukkan ke V-Class atau di WA Group nanti terkait dengan proposal. Kan kita fokusnya di proposal ya. Tapi saya ingin memberi gambaran bahwa saya dulu saya sempat menolak untuk mengajar mata kuliah ini sebenarnya. Tapi Pak Tisnanta ini semester ini ngajakin saya untuk mengajar mata kuliah ini. Karena apa ya? Tadi kita bahas tentang hibah penelitian, tapi hibahnya itu nggak terbagi. Tapi nggak masalah. Saya selalu ingin menjadikan mahasiswa itu sebagai partner diskusi ya, bukan sebagai objek untuk transfer of knowledge, karena seharusnya mahasiswa itu di S2 itu sudah selesai materi tentang materi penelitian. Kita tuh nggak belajar tentang ilmu metode penelitian, tapi ingin mempelajari bagaimana menggunakan metode penelitian itu. Seharusnya makanya ilmu metode penelitian itu udah di luar kepala. Kita tinggal bagaimana mempraktekannya, karena ini ilmu praktek seharusnya. Kadang-kadang kita hanya menempatkan metode penelitian itu di 1-2 halaman saja di situ, dan itu bisa berubah sesuai dengan nanti kita di lapangannya itu bagaimana. Jadi metode itu nanti malah bahkan di terakhir. Tapi sebenarnya kan konsepnya itu melakukan penelitian itu ya metodenya harus tepat dulu. Tadi sudah disampaikan Pak Tisnanta gitu. Tapi lepas daripada itu bahwa kita harus mempraktekkan ilmu itu tadi, bukan mempelajari lebih detail ini begini ini begitu, bukan, tapi mempraktekkan ilmu itu. Saya memberi gambaran sedikit tentang itu melalui slide saya ini sedikit ya, slide saya terkait dengan isu hukum ya. Mana ini caranya? Nggak bisa di slide show ini ya kayaknya. Sebentar. Ini yang terpenting ya, saya ingin menggambarkan bahwa mahasiswa itu selalu gagal untuk menemukan isu hukum. Jadi terkadang memaksakan diri untuk meneliti sesuatu objek kajian yang dia pikir itu penting. Padahal itu sebenarnya nggak penting dan nggak perlu diteliti. Tapi dipaksakan begitu saja, ditambahin kasus-kasus yang ternyata kasus itu kadang-kadang nggak sinkron atau nggak tidak sesuai dengan apa yang harusnya dia masukkan di dalam membuat isu hukum tadi, atau menentukan atau mengemukakan isu hukum ya. Saya ingin mengatakan begini, ini kegagalan mahasiswa dan kegagalan dosen ya. Dosen juga dalam membimbing juga gagal untuk mengarahkan mahasiswa untuk menemukan isu hukum yang sentral terkait dengan penelitian yang akan dia lakukan. Kenapa? Karena kalau punya isu hukum itu salah, maka metode yang digunakan pasti juga nggak tepat dan hasilnya juga nggak sesuai. Saya ingin mengatakan bahwa posisi yang sentral dalam penelitian hukum itu ya isu hukum itu sendiri, yaitu salah satu dalam mengidentifikasi hukum itu salah dalam mengidentifikasi isu hukum, maka akan salah dalam mencari jawaban isu tersebut. Benar ya? Salah dalam melahirkan argumentasi dan salah dalam memecahkan masalah. Tadi kan kita ingin memecahkan masalah ya. Tahapan di S2 itu tadi
Pak Santo sudah mengatakan itu terkait dengan teori dan asas ya. Kalau S1 itu terkait dengan dogmatik, menguji praktek di lapangan itu dengan ketentuan normatif ya. Misalnya mengambil barang orang lain, apakah itu termasuk korupsi atau tidak? Misalnya, nanti saya akan jelaskan ada contohnya di sini. Kemudian diuji dengan undang-undang tentang korupsi. Kira-kira masuk apa tidak? Oh, ternyata dia hanya mencuri barang yang bukan milik negara misalnya. Dia ngambil barang milik orang lain, bukan apa namanya, ada namanya state financial loss, tapi person financial loss saja. Berarti ini nggak masuk ke undang-undang korupsi, ini undang-undang KUHP saja, pencurian saja berarti. Nah, ini kajiannya terkait dengan bagaimana praktik di lapangan itu diuji dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di S2 kita udah menguji atau mempertanyakan peraturan perundang-undangan itu tidak sesuai dengan teori atau tadi asas ya, asas. Misalnya ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pencucian uang, misalnya itu apakah itu sesuai dengan asas akuntabilitas atau asas kepastian hukum. Misalnya dalam konteks pencucian uang itu ternyata di salah satu pasal mengatakan bahwa pencucian uang itu melibatkan berbagai pihak, tapi ada pihak yang sebenarnya dia tidak layak untuk dilibatkan misalnya. Nah, itu apakah sesuai dengan asas akuntabilitas, transparansi dan seterusnya, atau dengan teori kepastian hukum atau keadilan atau kemanfaatan misalnya begitu. Itu diuji seperti itu. Kemudian penyitaan barang misalnya dalam konteks korupsi, apakah itu sudah sesuai dengan asas kepastian hukum atau tidak. Nah, ini di level S2 itu sudah menguji seperti itu. Jadi tidak hanya menguji praktek di lapangan saja, tapi juga sudah menguji, sudah meragukan mahasiswa S2 itu sudah meragukan norma hukum positif itu layak untuk diuji dengan teori ini karena dia tidak sesuai dengan teori misalnya keadilan, kemanfaatan, kepastian dan seterusnya, atau asas-asas yang berlaku misalnya asas transparansi, akuntabilitas dan seterusnya. Jadi kalau hanya sekedar menguji praktek dengan ini dengan ketentuan normatif ya masih level S1. Nah, level S2 itu sudah mulai meningkat. Level S3 ya nanti kalau Anda ikut S3 nanti jelaskan lagi sama Pak Tisnanta dan saya juga. Kemudian timbul dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu sama lain. Ada hubungan kausalitas fungsional, yang satu menegaskan yang lain atau yang satu menegasikan yang lain. Misalnya itu ini adalah apa namanya proses dari menemukan isu hukum yang relevan untuk diteliti. Karena tadi saya ulangi lagi bahwa ini menjadi penting dalam apa namanya menyusun proposal penelitian. Gitu. Jadi penting nggak pentingnya atau urgen atau tidak urgennya suatu penelitian itu dilihat dari isu hukumnya. Nah, coba kita lihat mengidentifikasi isu hukum. Ini saya sampaikan saja tadi secara cepat karena sudah dianggap paham ya. Ini ada tadi prosesnya dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Nah ini dalam konteks dogmatik hukum ada terkait dengan ketentuan pasal per pasal atau ketentuan normatif hukum positif. Penafsiran yang berbeda terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan atau kekaburan. Misalnya. Kemudian yang kedua, ada terjadi kekosongan hukum misalnya, sehingga kita ingin merumuskan suatu pasal yang penting untuk dimasukkan dalam undang-undang tertentu. Kemudian perbedaan penafsiran atas fakta. Misalnya ini kan ini yang sering terjadi ya. Misalnya dalam aspek praktik ilmu hukum ya, contohnya dapat tidaknya suatu perjanjian yang dibuat direktur CV 18 tahun dimintakan pembatalan gitu. Itu misalnya mengidentifikasi hukum ya, belum isu hukum ya, tapi mengidentifikasi. Kemudian contoh lain, dapatkah perusahaan yang gagal membayar utang pada bank BUMN dianggap melakukan tindak pidana korupsi? Nah ini pertanyaan yang terakhir waktu itu sempat viral ya, bahkan ahli hukum ya di Unila ya, bukan Pak Tisnanta dan bukan saya, sempat bingung apakah ya ini kaitannya dengan korupsi ini, sempat bingung karena ada kasus di mana perusahaan dengan pihak Unila yang notabene adalah dari pihak pemerintah mengadakan perjanjian dengan perusahaan yang
di situ menanam dalam konteks menanam labu dan itu melon waktu itu ya. Tapi kemudian ada kerugian di situ. Nah, kemudian ada tuntutan untuk tuntutan untuk sebenarnya itu one prestasi tapi dikonstruksikan sebagai korupsi. Nah, begitu. Ini modelnya hampir sama seperti ini. Nah, ini kan mengidentifikasi masalah hukum itu ternyata ada perbedaan antara para ahli. Nah, oleh karena itu maka kita kembalikan pada aspek teori atau asas yang berlaku. Nah, contoh ya, saya secara konkret saja apa yang disampaikan Pak Tisnanta tadi, saya ingin memberikan contoh sedikit ya. Identifikasi fakta hukum dan isu hukum. Misalnya begini, berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000, Provinsi Irian Barat dimekarkan dengan pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Barat. Ternyata sebelum undang-undang ini dilaksanakan, bab 5 Undang-Undang Dasar 45 telah mengalami perubahan khususnya melalui pasal 18B. Di samping itu telah diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Papua. Nah, isu hukum yang muncul ini kan tadi fakta hukum ya, fakta hukumnya ini ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu melihat fakta hukum itu sebagai isu hukum, belum tentu. Kadang-kadang fakta hukum kalau kita nggak bisa mengkonstruksinya dengan baik, maka itu bukan menjadi suatu isu hukum. Nah, isu hukumnya dari fakta hukum ini tadi yang sudah kita uraikan secara singkat, isu hukum yang muncul itu apakah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 18B Undang-Undang Dasar 45 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Nah, ini loh. Ini adalah isu hukum yang muncul dari fakta-fakta hukum yang sudah kita uraikan, sudah kita narasikan dengan cukup simpel ya, dengan cukup simpel. Nah, Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan ini dengan fenomena atau fakta-fakta hukum yang Bapak Ibu sedang hadapi. Misalnya di sini ada jaksa, ada lawyer, pengacara, ada hakim dan seterusnya. Itu coba dikonstruksikan mulai sekarang untuk mengidentifikasi fakta hukum, kemudian menemukan isu hukum yang penting untuk diteliti dalam kontekstualitas yang cukup relevan dengan kondisi saat ini. Nah, ini yang disampaikan Pak Tisnanta tadi, saya ingin menggambarkan secara lebih konkret apa yang dimaksud dengan seilingan tadi ya. Tipe-tipe pernyataan atau tesis yang perlu dikemukakan untuk mempermudah Bapak Ibu mendapatkan hasil penelitian. Karena penelitian itu bukan kita masuk ke ruang kosong ya, kita nggak tahu apa-apa ya. Pak Tisnanta selalu bilang dari Prof. Standyo ya, mengatakan bahwa penelitian itu sudah kita tahu ujungnya, dari ujungnya itu hasilnya atau kesimpulannya itu kita tarik, kita buatkan narasinya di metode kajian pustaka, kemudian baru ke latar belakang. Jadi nggak latar belakang dulu, kemudian kita buta begitu aja, enggak. Kita nggak masuk kepada ruang kosong, menganggap bahwa penelitian kok baru proposal, jadi hasilnya apa? Kita nggak tahu ya, belum penelitian gitu ya. Bukan begitu, tapi kita sudah tahu hasilnya itu nanti apa, ujungnya itu udah tahu apa. Tinggal kita membuat narasi yang memperkuat ya, atau argumen-argumen yang memperkuat tadi ya, tesis kita tadi, sehingga tujuan akhirnya atau endingnya itu jelas ya, jelas sesuai dengan narasi dan argumentasi yang kuat dari yang sudah kita buat. Misalnya tipe pernyataan tesis itu, aturan X tidaklah konstitusional. Nah, itu kan berarti kita sudah mengatakan atau menyatakan bahwa aturan X itu tidak konstitusional. Nah, karenanya bla 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 itulah yang narasi yang harus kita buat untuk mengatakan bahwa tesis kita itu tepat gitu. Kita mengatakan itu tepat. Kemudian yang misalnya kedua, pembuat undang-undang seharusnya membuat undang-undang mengenai bla bla bla, misalnya mengenai apa ya, ya macam-macam ya, terkait dengan korupsi atau terkait dengan hukum pidana ada dan seterusnya gitu misalnya, secara khusus misalnya. Karena apa? Alasannya bla 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 dan seterusnya. Kemudian jika diinterpretasikan secara tepat, pasal X memiliki makna bahwa bla 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 bla, ini interpretasi bagaimana pasal yang dimaksud tadi maknanya itu begini, tapi prakteknya kan maknanya beda-beda, tapi yang benar tuh harusnya begini. Ini kita berarti harus kaji dengan teori dan asas. Aturan ini dapat memiliki dampak berupa bla 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 dan seterusnya. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja.
Tapi ternyata jangan salah dulu ya, ternyata waktu itu ada yang menguji implementasi Undang-Undang Cipta Kerja padahal belum berjalan efektif kok sudah diuji gitu loh, sudah diuji. Berarti itu kan hanya sekedar prediksi ya. Sebenarnya itu buang-buang waktu. Akhirnya apa? Kemudian di judicial review dan ternyata format pembentukannya itu, metode pembentukan itu perlu dimasukkan dulu dalam undang-undang payung, undang-undang P3. Nah, ini dampak berupa bla 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 ini menjadi satu hal penting ketika satu undang-undang itu diterapkan ya. Ini bisa prediktif atau tadi bilangnya penelitian hukum itu yang normatif. Misalnya Anda baca Peter Mahmud Marzuki, dia mengatakan penelitian hukum itu selain bahwa sui generis itu ya bahasanya itu, dia yang mengatakan bahwa penelitian hukum itu adalah penelitian yang sifatnya itu terapan dan preskriptif ya, bukan deskriptif tapi preskriptif. Ada sarannya. Jadi kesimpulan itu menimbulkan saran lah gitu ya. Aturan ini dapat memiliki akibat hukum berupa bla 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 karenanya harus diganti atau diubah sehingga berbunyi bla 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 dan seterusnya. Kemudian seterusnya pengadilan telah menginterpretasikan aturan X sebagai bla 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 ya, misalnya putusan pengadilan X menginterpretasikan aturan X itu begini gitu. Karenanya aturan tersebut perlu diamandemen sehingga berbunyi begini. Nah, misalnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 2020 tentang pengujian formal Undang-Undang Cipta Kerja. Ternyata menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional ya, bersyarat sampai dia diperbaiki lah kira-kira begitu. Intinya dia secara formal dia itu tidak diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga harus dimasukkan terlebih dahulu di situ. Nah, ini kan akibat hukumnya bahwa Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu harus dirubah dulu baru Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa berlaku. Itu menurut interpretasi dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, ini mengandung implikasi dan seterusnya. Sehingga harus diperbaiki peraturan yang menjadi acuannya tadi. Kemudian yang G, beberapa aturan hukum dalam hal tertentu ternyata tidak konsisten sehingga berakibat pada bla 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 dan seterusnya. Ini pernyataan-pernyataan yang penting yang Anda kira-kira bisa cocok-cocokkan dengan fakta yang sekarang dihadapi ya, misalnya terkait dengan perbankan, tentang kekayaan negara, tentang penegakan hukum di kepolisian, kejaksaan atau di APH yang lain ya. Kemudian penelitian empiris dari artikel ini menunjukkan bahwa aturan X tanpa disadari telah mengarahkan kita pada bla 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 dan seterusnya. Dan karenanya aturan tersebut harus diubah menjadi seperti apa. Kemudian penelitian empiris dari artikel ini menunjukkan bahwa aturan X memiliki efek positif berupa bla 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 dan seterusnya. Dan karenanya perlu dipertahankan. Jadi kadang kita mempertanyakan peraturan perundang-undangan itu nggak mesti dia itu bagus kita melihatnya, tapi juga kadang kita menyaksikannya ya, atau meragukannya, atau juga kita mengatakan bahwa kita harus memperkuat ini dan seterusnya karena ini begini dan seterusnya. Kemudian pandangan umum yang menyatakan bahwa bla 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 adalah keliru, tepat karena dan seterusnya. Nah, ini kira-kira tipe pernyataan yang secara konkret bisa saya sampaikan di sini supaya kita bisa mengira-kira apa sih yang seharusnya kita bisa lakukan dengan kacamata peneliti ya. Kita lepaskan dulu baju praktek kita, advokat, pengacara, hakim, atau jaksa ya, aparat penegak hukum yang lainnya, tapi kita di sini posisinya sebagai akademisi yang melihat dari kacamata akademis ya. Ini tadi yang disampaikan Pak Tisnanta, penguraian terkait dengan kita mulainya dari norma dulu, normanya apa dan seterusnya untuk mendapatkan suatu isu hukum di masyarakat yang kemudian kita kapitalisasi dan kita konstruksikan sebagai satu isu hukum menarik yang perlu diteliti. Nah, itulah organisasi penelitian itu sehingga kemudian mendapatkan penelitian yang dapat diterima oleh masyarakat. Karena outputnya itu selain proposal yang bagus, juga nanti hasil penelitiannya juga bagus dan ketika diperas menjadi satu artikel itu ada isinya gitu. Saya pikir itu dari saya. Sekali lagi tadi saya sepakat dengan
yang disampaikan Pak Tisnanta bahwa kita itu nggak mesti harus 8 kali. Itu kan hitung-hitungan saya aja, setengahnya kuliah, setengahnya kita maksud setengah itu nggak mesti 8 kali ya. Tapi ada proses diskusi karena saya sudah beberapa kali ya? Ya sekali ya, baru sekali kemarin ya. Karena baru selesai sekolah juga mengikuti pembelajaran ini metode penelitian dan saya rasa itu gagal ya karena mahasiswa ternyata belum bisa mempraktekkan materi metode penelitian itu dengan baik ya. Faktanya adalah mahasiswa bimbingan saya dan bimbingan kawan saya yang saya uji proposalnya itu kok begini gitu ya, belum ya, terutama pada hal yang lebih substansial yaitu kaitan dengan menemukan isu hukumnya itu loh susah. Jadi seolah hanya menjustifikasi keinginan dia untuk meneliti tentang ini saja, tapi faktanya itu nggak ada isu hukum yang menarik yang perlu diteliti. Ya saya pikir itu nanti kita melalui pola diskusi itu kita dapat menjadikan perkuliahan ini menjadi lebih menarik dan lebih efektif atau menemukan hasilnya. Gitu, Mbak Tis. Ya. Saya nyambung dikit Pak Agus ya. Bapak Ibu, saya kalau suatu saat melihat tesis, baca latar belakang, di ujungnya itu pasti begini. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka judul tesis ini gitu kan. Bukan itu. Seharusnya yang itu tadi, pernyataan atau tesis yang dikemukakan oleh Pak Agus tadi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, baru kemudian membuat pernyataan itu. Sehingga itulah yang kemudian ngajak kita masuk ke isu hukum. Barulah kemudian muncullah pertanyaan, penelitian, riset questionnya apa gitu. Ini kesalahan-kesalahan umum yang menurut saya konyol. Seharusnya tesis di situ ada pernyataannya, ada tesisnya, seperti yang diberikan contoh dari huruf A sampai huruf J tadi ya Pak Agus, GHI, sampai J, huruf J tadi. Itu pernyataan yang kemudian nanti masuklah di situ nyambungnya ke riset question gitu. Kemudian juga begini, kalau nanti proses kuliah metodologi ini juga akan terkait dengan literatur review. Jadi ini Pak Agus nanti mungkin tahap selanjutnya nanti salah satu penugasan itu adalah literatur review, ya, literatur review. Dan literatur review ini gampang banget kok. Sekarang ada Mbah Google. Ada Google Scholar, tulisan-tulisan sebelumnya itu banyak banget. Ada LibGen, Library Genesis, kitab nggak perlu beli buku, ya. Kita bisa ngambil jurnal-jurnal, dosa nggak apa-apa, nanti pakai SCI Hub, kita curi. Demi bangsa dan negara ini kita curi tulisan-tulisan yang harus bayar. Kalau malaikatnya nanya, bilang aja sama malaikat nanti yang nyuruh saya, dosennya saya gitu. Nggak apa-apa, saya tanggung dosanya itu. Ya. Bahasa Inggris. Kita pokoknya cinta pada Sumpah Pemuda, berbahasa satu bahasa Indonesia. Jangan takut maksud saya. Ada doc translator. Kalau tulisan itu bagus dalam bahasa Inggris, masukkan ke doc translator, ada translate-nya. Dan kita bisa baca translate itu. Ya, kita bisa pahami artikel yang dalam bahasa Inggris itu. Tetapi ini semua nggak bisa saya lakukan, kita lakukan dengan cara Zoom seperti ini. Harus kita ada proses pertemuan tatap muka. Dan waktunya kapan tatap muka? At any time. Asal jangan hari Minggu dan jangan hari libur. Dan jangan jam 7 malam.
Jangan jam 6 malam. Saya sampai di Unila itu sampai jam 5 sore. Gitu. Sampai jam 5. Dan terbuka waktunya. Bapak Ibu, saya di akhir perkuliahan ini saya minta Bapak Ibu mulai menentukan tema, bukan judul ya, tema tesis yang Bapak Ibu tulis. Ya. Tema tesis yang Bapak Ibu tulis. Saya minta nanti di minggu kedua itu Bapak Ibu sudah punya, dan minggu ketiga tolong dikumpulkan temanya aja. Baru kemudian nanti dari tema itu kita akan masuk ke literatur review. Setelah literatur review kita lakukan, barulah kemudian posisinya itu ada di mana. Ya, kita merumuskannya itu ada di mana. Mungkin itu terakhir yang bisa saya kemukakan. Pak Agus masih ada yang mau disampaikan? Ya Pak, tentu Pak. Oke, monggo silakan Pak Agus. Ada suaranya ya? Ini kok saya. Ada. Oh ya, saya ingin ini mengatakan begini. Justru mahasiswa itu diuntungkan ya, terutama yang di praktisi ya. Karena saya beberapa kali diskusi dengan praktisi, justru mereka menemukan hal-hal yang menarik yang tidak ada di bangku perkuliahan. Misalnya ya, kemarin saya ada diskusi dengan teman saya terkait dengan misalnya di perangkat desa ya. Perangkat desa itu, di desa itu ada perangkat desa yang dia itu non PNS ya. Tapi karena mereka tidak melayani, dalam konteks ini maladministrasi, mereka itu kalau ditemui susah, kadang hilang ya, more than 40 days, kadang-kadang hilang gitu nggak. Masyarakat melaporkan supaya dipecat lah, diberhentikan. Ternyata di aturannya itu kepala desa itu tidak bisa begitu saja memberhentikan. Dia harus konsultasi dan mendapat rekomendasi dari camat. Masalahnya ternyata camatnya nggak mau ngasih rekomendasi. Nah itu di aturannya nggak ada, nggak ketemu itu. Di aturannya nggak ketemu. Nah, secara praktek itu nggak ada. Kalau saya secara teoritis mengatakan dia harus mendapatkan konsultasi dan rekomendasi dari camat untuk untuk memecat atau memberhentikan si perangkat desa itu tadi yang bermasalah tadi yang nggak melayani. Itu saja aturannya sampai berhenti di situ saja, dan pembelajaran sampai berhenti di situ saja. Ternyata prakteknya, nah kalau camatnya nggak mau ngasih rekomendasi bagaimana gitu. Sementara aturannya itu semuanya berhenti di situ. Nah itu kan isu hukum yang menarik. Bagaimana menyelesaikan masalah seperti ini gitu ya. Saya bilang ke atasnya lagi gitu, secara teori ke atasnya lagi gitu ya. Camat siapa sih atasannya? Bupati lah. Nanti kalau namanya itu perangkat desa itu punya saudaranya gubernur gimana? Ternyata dia punya saudara presiden sekalian gitu deh. Ya kan? Repot seperti itu kan. Peraturan kita nggak jawab seperti itu. Nah, melalui penelitian inilah kita jawab. Misalnya yang lain juga, ya nanti saya akan jelaskan. Itu melalui praktek-praktek di lapangan itu kita akan ketemu bahwa peraturan perundang-undangan itu nggak nyampe ke sana, sehingga itu yang harus kita jawab dan menjadi isu hukum. Nah, saya makanya tampilkan ini tadi, isu hukum tadi bermula dari peraturan perundang-undangan yang ternyata nggak menjawab, sehingga kita isu hukum itu kita kembangkan, sehingga ini butuh peraturan yang seperti ini loh. Kalau umpamanya nggak bisa ngasih rekomendasi, bagaimana caranya? Oh, dibiarin saja. Oh, begini, begini seterusnya. Kalau saya diminta keterangan ahli, saya akan menjawab bahwa ada asas kepastian, keadilan masyarakat yang harus bla 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 seterusnya, sehingga mau nggak mau, camat nggak mau, ya sudah tinggalkan. Nah, saya kan mengatakan seperti itu. Tapi kan ini kan nggak melalui proses penelitian, tapi melalui proses berpikir. Ini boleh-boleh saja ahli mengatakan seperti itu, prakteknya nanti ya tinggal di lapangannya bagaimana gitu. Nah, ini perlu diskusi yang seperti ini. Nah, makanya tahap pertama adalah seperti yang Pak Tisna tadi, tentukan temanya dulu. Pertama, kalau kejaksaan ya nggak usah ngurusin masalah pengadilan ya. Kalau jaksa nggak usah ngurusin hakim ya. Hakim nggak usah ngurusin jaksa, nggak usah. Yang kita sering praktekkan sehari-hari saja, yang buntu itu seperti apa, sehingga kita bisa menjelaskan itu. Kan kita kan posisinya sebagai ahli tadi ya, sebagai akademisi, sehingga kita semuanya di sini adalah ahli. Mau advokat, mau APH ya, kita menjadi ahli di sini, sehingga kita harus bisa menjawab itu.
Meskipun dalam prakteknya nanti kita tetap butuh keterangan ahli dan seterusnya, tapi posisinya sekarang tidak ahli. Kedua, setelah kita menentukan tema yang dekat dengan kita, yang kedua adalah literature review. Pasti sudah banyak orang yang menulis tentang itu, gitu. Tapi saya tadi menunjukkan bahwa di praktek itu ternyata nggak tersentuh oleh tulisan-tulisan akademisi, karena nggak sampai sejauh itu, ya, yang saya bilang tadi. Sehingga Anda perlu mengecek juga tulisan-tulisan yang sudah ada. Baru kemudian Anda bisa menemukan satu isu hukum, ini nih yang nggak ketemu nih, yang belum ditulis sama sekali, gitu. Atau pernah ditulis tapi dalam perspektif yang berbeda, saya ingin melihatnya dari aspek yang ini, gitu. Baru kemudian dari situ kita menarasikan beberapa fakta hukum, kemudian dapat isu hukumnya ini, baru bisa kita tulis sebagai satu proposal penelitian yang urgen untuk dilakukan. Saya pikir itu ya Pak Tisnanta. Dan yang kedua, saya pikir mahasiswa perlu aktif di sini ya, bertanya lebih mendalam terkait dengan materi yang disampaikan, nggak diem saja ya. Silakan. Yes. Ke Pak Tisnanta, dan saya pikir mahasiswa juga butuh beri ruang. Yes, monggo. Izin tanya, Dok. Jangan manggil dok itu kan kirek, Mas. Jadi saya pernah ketemu dengan ajan aparat gitu ya. Jadi pertanyaannya begini, kalau di Indonesia profesor kalau nggak dipanggil profesor marah nggak? Saya bilang kalau di profesor dipanggil tidak dengan kata profesor marah, kecuali kalau saya yang manggil kalau di Unila itu. Kalau saya di Unila profesor nggak saya panggil profesor. Nanti kalau yang lektor kepala, Pak Lek gitu kan nggak enak. Pak Lek kan nggak enak gitu kan. Begitu juga itu dokter itu enggak itu. Langsung aja dengan ini ya. Monggo Pak, silakan. Ya, baik Pak. Lebih netral kayaknya Pak aja Pak ya. Saya tentu di kelas ini mungkin 50-50 bukan orang hukum Pak, termasuk saya. Ini kalau saya secara pribadi ada kesulitan begini Pak. Kita ini sudah dipecah-pecah menjadi perdata, pidana, dan ketatanegaraan. Akhirnya saya itu punya kebingungan untuk melangkah, kayak misal gini Pak, menentukan misalkan saya kan ngambil bisnis Pak, kemudian mau menentukan langkah ke depannya itu masih menimbulkan keraguan-raguan. Misalnya topik sih udah ada, tapi nanti ke arah lebih dalam lagi itu saya menimbulkan keraguan-raguan karena apa yang saya angkat ini kadang ada bersentuhan dengan pidana Pak. Padahal saya ngambil bisnis gitu, tapi bersentuhan dengan pidana. Nah ini mohon seperti apa Pak tipsnya atau supportnya seperti apa Pak arahannya ke permasalahan yang saya hadapi seperti ini Pak. Itu aja. Ya, Pak siapa Pak? Namanya Pak? Saya Dharma Pak. Dharma Pak. Dari kelas B1. Kebetulan saya Gimana, Pak? Oh, saya di PLN Pak. Di PLN Pak. Oh, PLN. Sip. Iya. Saya pernah punya bimbingan begini. Saya pernah bimbingan engineer. Ya, engineer. Kalau dulu sekretaris dinas permukiman di mana? Di Lampung Selatan. Saya perlu kemukakan yang pertama begini, Pak. Ilmu hukum itu cuma satu, Pak. Ilmu hukum. Sedangkan pidana, perdata, dan seterusnya itu kekhususan aja. Ketika orang belajar hukum, itu juga mesti harus tahu pidana, perdata, tata negara, hukum administrasi, dan termasuk hukum adat, hukum kebiasaan, Pak. Artinya begini, seperti yang saya gambarkan tadi bahwa kita meletakkan dalam satu kerangka yang interrelationship. Saya nggak bayar listrik misalkan,
Kalau sekarang pakai token ya langsung mati gitu. Ya, tapi kalau yang bulanan nggak bayar, kemudian diputus, gitu, dan kemudian pemakaiannya banyak, saya juga tetap nggak mau bayar, memutus itu kan hubungan keperdataan, Pak. Dan kemudian ketika kemudian kena denda, itu kan hukum perdata juga. Dan kemudian tetap nggak mau bayar, bahkan mencuri, kena pidana. Itu kan hukum juga, Pak. Oleh karena itu, perspektif di dalam kita memahami hukum itu mesti harus komprehensif. Ya, itu mesti harus komprehensif. Oleh karena itu, ketika kita masuk ke proses penulisan, nanti akan ada, Pak. Tadi saya bicara tentang hakikat hukum. Ketika hakikat hukum itu nanti kita akan bicara tentang sebenarnya ini ada di dalam teori hukum. Itu akan bicara jenis hukum, hubungan-hubungan hukum, ya, jenis hukum, hubungan-hubungan hukum, kemudian karakter-karakter hukum, sampai pada akhirnya pada sanksi, Pak. Nah, Bapak nggak perlu risau, ya, Bapak nggak perlu risau dengan hal itu. Saya hanya bisa menyarankan pada Bapak, gunakanlah rasio, ya, rasio logika kita, logika Bapak bahwa sebenarnya logikanya itu seperti ini, rangkaiannya itu seperti ini, ya. Dan kemudian ketika rasio itu sudah terpatri di dalam mindset kita, baru kemudian kita cari rujukannya, Pak. Aturan-aturan hukumnya. Sekalipun itu hukum bisnis, Pak. Sekalipun itu hukum perkawinan, Pak. Itu juga akan terkait dengan aspek pidana. Kalau perkawinan kan perdata. Tapi kalau saya kawin lagi, saya sudah punya istri, saya kawin lagi, istri saya nggak terima, bisa pidana itu, Pak. Kawin, nggak izin, istri saya nggak terima, saya bisa dipidana. Ya. Saya posisi sudah punya istri, pacaran lagi, Bapak Ibu tahu, ya cuekin aja. Karena yang punya hak untuk melaporkan itu delik aduan. Yang punya hak untuk melapor itu istri saya. Lah kalau istri saya malah ngasih duit saya, cari Mas yang lebih top. Bapak Ibu bisa apa? Nah, inilah sebenarnya yang ingin saya kemukakan, contoh guyonan ini. Di dalam hukum itu ada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum, prinsip dan asas-asas hukum yang nanti harus kita pahami. Bapak, nanti ketika Bapak menulis literatur review, salah satu yang akan dicari itu asas dan prinsip hukum. Ya, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan Bapak nggak perlu risau dengan ini perdatakah, pidanakah, dan seterusnya. Hajar aja, yakin aja. Ya, bidang saya hukum administrasi, Pak. Tapi saya sering kali diminta oleh teman-teman KPK untuk menjadi ahli, ya, menjadi ahli tindak pidana korupsi. Nggak ngajar hukum pertanahan, korupsi yang terkait dengan pengadaan tanah. Sering, Pak. Ya. Apa hubungannya hukum administrasi dengan korupsi? Di masyarakat nggak banyak yang tahu, tetapi kalau saya sudah mau maju, mesti harus kena. Saya 30 tahun jadi pegawai negeri, nggak pernah dapat kesempatan korupsi, walaupun juga sudah dikit-dikit melakukan korupsi, Pak. Gitu. Tapi kecil-kecil gitu, nggak pernah dapat yang gede. Makanya yang dapat gede saya hajar duluan. Gitu. Nah, saya perlu menguatkan gini bahwa di dalam bidang-bidang hukum itu nanti akan ada pertemuan-pertemuan, Pak. Nah, pertemuannya di mana? Intersection-nya itu ada di mana?
ada di asas dan prinsip, Pak. Disitulah pentingnya literatur review, dan kita perlu ketemu secara, kalau nanti Bapak Ibu yang sibuk, kalau nanti temanya misalkan sama gitu Pak Agus, misalkan temanya itu tentang korupsi, gitu. Kita ketemu di 5 sampai 10 orang tentang korupsi. Nah, kita ketemunya dengan Zoom aja gini. Yang penting nanti ada komunikasi aja, ya. Ada komunikasi aja setelah saya tahu tema yang Bapak Ibu tulis, ya, tema yang akan Bapak Ibu tulis. Nanti saya bikin grup-grup, nggak perlu ketemu secara fisik, tetapi grup ini nanti dengan, kalau sekarang ini ada 67, ya 67 yang buka Zoom dan bisa berkomunikasi itu hanya 1 orang, yang buka Zoom itu ya hanya 1/2 dari tampilan laptop saya. Di sini ada 3 sheet, hanya 1/2 saja. Nah, dengan jumlah yang sedikit, 10 sampai 20 orang itu akan tampil semua di layar laptop saya, dan kita bisa komunikasi two-way traffic gitu, Pak. Itu yang saya maksudkan, kenapa kita tidak perlu pertemuan sampai 16 kali. Kita pertemuan materi itu saya padatkan menjadi 8 kali pertemuan, atau mungkin bisa kurang, tetapi selebihnya itu diskusi-diskusi intens untuk menjawab, mohon maaf Pak, yang ragu juga bukan hanya Bapak. Pak Median ini jaksa, Pak. Sudah MKN, ketika nulis pasti ragu. Gitu. Saya nulis juga ragu, Pak. Gitu. Dan disitulah maka, kalau tadi di tayangan itu, proses diskusi itu menjadi penting. Ya, proses diskusi itu menjadi penting. Sayangnya di dalam proses S2 ini, sing ditompo 100 wong luweh gitu, dosennya nggak ada yang mau diajak diskusi. Kalau S3 saya itu, Pak, ini teman-temannya Pak Median ini, diskusi dengan jaksa, padahal saya hukum administrasi. Tapi ya saya hajar aja. Alasan saya mempelajari filsafat gitu. Sehingga saya sekarang jadi alumagoda, Pak. Apa lu mau gua ada. Itu. Enggak, ini hanya menjawab. Saya terus terang juga sedih ketika Bapak mahasiswa, dan tidak hanya Bapak ya. Banyak semua mahasiswa, bahkan lawyer sekalipun, yang tiap hari berhadapan dengan hukum, tiap hari bekerja di bidang hukum, ketika nulis, pasti akan ada keraguan-keraguan itu. Disitulah sebenarnya karakter ilmu hukum yang sifatnya open bar, terbuka, itu perlu ada proses diskusi. Ya, sebuah proses diskusi. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya kemukakan. Agus masih adakah? Iya Pak, gini Pak. Ini menjawab keraguan mahasiswa ya, dan antusiasme mahasiswa ya, ini kayaknya udah pada mau nulis, mau mengajukan proposal ini kayaknya. Jadi langsung saja untuk tugas minggu depan ya, itu buat temanya apa, atau temanya tadi ya bilangnya, tema, kemudian fakta hukumnya dan isu hukum yang akan dimunculkan atau yang muncul dari fakta hukum yang sudah diidentifikasi tadi secara singkat dalam 3-4 kalimat seperti ini ya, sehingga tugasnya begitu. Jadi udah kelihatan maunya mahasiswa itu ke arah mana, sehingga pekan depan kita ngasih materi dikit, baru kemudian kita bisa langsung berdiskusi one by one, satu orang mungkin mempresentasikan, yang lainnya juga bisa mengikuti alur percakapan atau diskusi kita, sehingga tanpa harus mereka langsung ketemu pun juga udah ketemu ilmunya, gitu saya pikir. Yes. Ya. Ya, mungkin untuk sementara begitu. Pak Agus, Bapak Ibu sekalian, saya yakin masih sudah ditunggu oleh mata kuliah yang lain, gitu. Mata kuliah yang lain, kalau saya diajak ngobrol terus sampai sore pun jadi, karena hobi saya memang ngobrol. Ya. Nulis nggak pernah, tapi tulisan banyak. Gitu. Mungkin itu sementara, Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang.
Yang jelas, tolong ini take it easy lah ya. Jangan terlalu serius-serius amat itu. Tapi saya minta tetap nggak usah lama-lama di Unila, nggak tambah pinter gitu loh. Saya pengen ada step yang jelas aja. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.